Silakan ya. Oke, selamat malam. Baik, mari kita mulai ya. Selamat malam, Bapak Ibu semua, Romo Ramani, saudara-saudari sekalian yang hadir di ruang Zoom ini. Mati Hotu, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita mengikuti acara rutin GAES ya yang diadakan Wihara Eka Dharma Loka, yaitu acara pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Dan pada hari ini, tanggal 10 Maret, pembacaan parita akan dipimpin oleh yang terluhur, Atasilani Pabasanti. Baiklah, marilah kita bersama-sama mengkonsentrasikan diri, mempersiapkan batin dan untuk membacakan parita buat saudara-saudari kita. Pertama-tama akan saya bacakan dulu saudara-saudara nama saudara kita yang perlu kita bacakan ya. Pertama, Bapak Agus Susiadi Boro Blitar, Bapak Bambang Abdi Denpasar Bali, Bapak Chang Fung Jun Surabaya pasca operasi lutut, Bapak Heri Santoso Jakarta Pusat, Bapak Indra Yudo Saputro Jakarta, Bapak Irwan Santoso Surabaya sedang di ICU, Bapak Mintarto Malang, Bapak Panca Dharma Wonosobo, Romo Pumadi Jakarta, Purnadi Jakarta, Bapak Willy Tejalesmana Bali, Bapak Yusuf Malang, Ibu Pengswan Denpasar Bali, Ibu Catherine dari Cilebut Bogor, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Desa Ketut Sudiarti di Rumah Sakit Mangusada Badung Bali, Ibu Darmasari Adiwidya Surabaya, Mak Giok Surabaya, Ibu Helen Jakarta, sekarang sedang berobat di Sydney. Ibu Jinawarti Setiadi Surabaya, Ibu Juli Malang, Ibu Kasim Malang, Ibu Kofifi Kurniawan Surabaya, Ibu Lipnawati 96 tahun Pasuruan, Ibu Lili Sujianto Samarinda, Ibu Lindawati Malang, Ibu Lindawati Cahyonoli di Rumah Sakit Adiwusada Undaan D318, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Melinda Malang, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Nungki Sintiasari binti Muhammad Tamuji Jakarta, sedang berobat di Penang, Malaysia. Ibu Nurmani Jakarta, Ibu Oi Sui Ing Jakarta, Ibu Puspa Martani Chandra Bogor, Ibu Ratnawati Klaten, Ibu Re Francisca di Hankam Cidodol, Ibu Rosiani Rumah Sakit Adiwusada Undaan D210, Ibu Siulin Toko Indah Pasuruan, Ibu Srianiati Malang, Ibu Sumi Dwi Setiawati umur 53 Pasuruan, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Susu Rusli Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tientien Bali, Ibu Cho Kiaonio atau Dewi Amiati Bekasi, Ibu Violi Chandra Jakarta, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Saudara Max Edward Naharto Surabaya, Saudara Stephen Carwilo Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Yuliana Jakarta, Saudari Endangwati Budi Santoso Jerman sedang menjalani kemoterapi, Saudari Evelyn Bawani Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali,
Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudara Trimino Putih yang saat ini sedang di Rumah Sakit Siti Pik Jakarta, Saudari Wensiu Chin Surabaya, adik Brian Alviro Jusyanto Jakarta, anak Felicia Angela Haryanto Manado, anak Risaka Adiatama Surabaya. Berikut nama-nama saudara kita. Marilah kita sebelum memulai pembacaan parita, kita mengagungkan guru agung kita dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamamhakomayang Bhagawantang Saranang Gata Yuno Bhagawasatta Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Hisakare Hitang Bhagawantang Sasadamang Sasawaka Sangkang Abhipujayama. Baiklah, kita akan memulai segera pembacaan parita malam hari ini yang akan dipimpin oleh yang terluhur atas Silani Pabasanti. Jadi marilah kita bersama-sama berkonsentrasi menyatukan tekad dan niat. Untuk itu kami persilakan Sila Pabasanti untuk memimpin pembacaan parita. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, Ceh Hermin. Ya, terima Mari kasih Sila. saatnya ya kita berbuat satu kebajikan dengan membacakan parita yang kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga dengan pembacaan parita yang kita lakukan dapat mengkondisikan saudara-saudara kita turut bersuka cita, baik yang mendengar secara langsung ataupun yang mengetahui bahwa saudaranya juga melakukan kebajikan ya dengan membacakan parita. Semoga mereka batinnya turut bergembira ya sehingga muncul rasa sukacita ya, hilang kekhawatiran, kegelisahan yang dapat mengkondisikan semoga mereka bisa lekas sembuh dari penyakitnya. Ya mari kita awali dengan pembacaan Parita Pubaba Ganamakara. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho. Veja charana sampanno
sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sataha dewa manosanang buddho bhagavati Swakahato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko pacatang veditabo vinyuhi ti Supatipanno bhagavato sāvaka sangho Ujupatipanno bhagavato sāvaka sangho Nyāyapatipanno bhagavato sāvaka sangho Samicipatipanno bhagavato sāvaka sangho Yadidang cattari purisa yuga ni attha purisa puggala Esa bhagavato sāvaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasati Natihime saranang anyang buddho me saranang warang Etena sajavajena sodhite hotu sambada Natihime saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajavajena sodhite hotu sambada Nathimme saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajavajena sodhite hotu sabbada Mahakaruniko nato atahaya sambapaninam pure tua parami sabba pato sambodhimuttamang etena sajavajena mahontu sabbupaddawa Mahakaruniko nato hitaya sabbapaninam pure tua parami sabba pato sambodhimuttamang etena sajavajena mahontu sambupaddawa Mahakaruniko nato sukhaya sambapaninam pure tua parami sabba pato sambodhimuttamang etena sajavajena mahontu sabbupaddawa yang kinjivitang idawa hurang wa sage suvayang ratanang barnidang nano samangat hitadhagatena idam vibudhe ratanang banitang etena sacena suvadhi hotu
Khayang viragang amatang panitang yada jaga sakya muni sammahito na te na dhamme na samadhi kinji idam bidhamme ratanang panitang etena sajena suvadhi hotu Yam Buddha Seto Parivannayi Sucing Samadhimanandari Kanyamahu Samadhinatena Sammo na Viccati Idam Bidhamme Ratanang Banitang Etena Sacena Suvadhi Hotu Ye Puggala Adhasatang Basataha Cattari Etani Yugani Hondi Te Dakhineya Sugata Sasawaka Ete Sudinna Mahaphalani Idam Bisanghe Ratanang Banitang Etena Sajena Suvadhi Hotu Yeso Payutta Manasa Dalhena Nikamino Gotamasa Sanamhi Te Patipatta Madang Vigaiha Lataha Mudha Nibbuting Bhunjamana Idam Bisanghe Ratanang Panitang Etena Sajena Suvadhi Hotu Hinang Buranang Nawang Nadhi Sambhavang Viratta Citta Yatike Bhavasmin Te Nabija Avirohi Chanda Nibbandidhira Yathayam Badipo Idam Bisanghe Ratanang Banitang Etena Sajena Suvadhi Hotu Mettanja sabbalogasmin manasambhavaye aparimanang uddhangado jatiriyanja asambadhang averang asappatang Tetahan jarang niseno wa sayano wa yawata sawigata mido etang sating aditeya brahma metang viharang idhamahu diting ca anupagamma silawada sanena sambanno Kame suminneya gedang nahi jatu kapaseyang punareti ti bojanggo sati sanggato dhammanang vijayo dadha viriyam vidipasati bojangga jatadha pare samadupekha bojangga sate te sabpadasina Munina sammadakahata Bhavita bahulikata Sangvatan diyabhinyaya Nibbanaya jabodhiya Etena sajawajena Sothite hotu sambada Ekasming samayena doho
Moggallana Jagasapang Gillane Dukhite Diswa Bojangge Sadade Sayi Tejadang Abhinanditwa Rogamojing Sudang Khane Etena Sajawajena Sotite hotu sabada ekada dhammarajapi gelanyena bhipirlido chundadhere natanyewa bhanapetva nasadarang sammoditva jabadha tamha buddha siddhanaso etena sachavajena sothite hotu sabada pahina te jabadha tinnannam bimahe sinang magahata kilesava Patanupati dhammadang edena sajawajena sotite hotu sabpada yandun nimittang avamanggalanja yoja manapo sakuna sasado Papagahodu supinang agandang Buddhanubhavena vinasamendu Yandun nimittang avamanggalanja Yoja manapo sakuna sasado Papagahodu supinang agandang Dhammanubhavena vinasamendu Yandun nimittang avamanggalanja Yoja manapo sakuna sasado Papagahodu supinang agandang Sanghanubhavena vinasamendu Sakatwa Buddharatanang Osadhang Uttamang Warang Hitang Dewa Manusanang Buddha Tejena Sodhina Nasandu Padawasabe Dukha Vupasamendu Te Sakatwa Dhammaratanang Osadhang Uttamang Warang Parilahu Pasamanang Dhamma Tejena Sothina Nasandu Padawasape Bhayavu Pasamendu Te Sakatwa Sangharatanang Osadhang uttamang warang ahuneyang bahuneyang sanghatejena sotinna nasandu pandawasape rogavu pasamendu te yang kinchiratanang loke vidyati vividhang buddho ratanang buddha samang natihi tasma sotihi bhavantu te yang kinchiratanang loke vidyati vividhang buddho ratanang dhamma samang natihi Tasma soti bhavantu te yang kinchiratanang loke vidyate vividhang buddho ratanang sangha samang nati
tasmasoti bhavantu te sabbabudhanubhavena sabbadhammanubhavena sabbasanghanubhavena buddharatanang dhammaratanang sangharatanang tinang ratananang nanubhavena chaturasiti sahasradhammak khandhanubhavena pitakatayanubhavena jinasavakanubhavena sappe te roga sappe te bhaya sappe te yandaraya sappe te upadava sappe te dunnimitta sappe te avamangala vinnasantu ayuvardhako dhanavardhako sirivardhako yasavardhako balavardhako varnavardhako sukhavardhako hotu sambada dukharoga bhayavera soka santu Ujupadawa aneka Meka antara Antarayati vinasantu jate jasa jaya siddhi dhanang labhang sotihi bhagyang sukhang balang siri ayujavanno ja bhogang bodhi jaya sawa satawa saja ayuja jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabbam mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabbam mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabbam mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Nah, selanjutnya mari kita menambah lagi satu kebajikan dengan meditasi yang malam hari ini akan dipimpin oleh yang terluhur atas Silani Pabasanti. Silakan dipimpin meditasi. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya ya, baik yang membacakan parita ataupun mereka yang juga sedang berjuang dengan penyakitnya ya. Jikalau ikut ya dalam Zoom ini, mari bersama-sama kita menambah kebajikan ya, kita pusatkan pikiran kita ya, merenungkan bahwa tubuh ini wajar mengalami yang namanya perubahan. Ya, tubuh ini bersifat anicca. Saya wajar mengalami usia tua ya. Saya wajar mengalami penyakit dan saya wajar mengalami kematian. Nah, diulang-ulang ya di dalam batin ya, perenungan terhadap tubuh jasmani sebagaimana adanya ya, kita renungkan dengan sebaik mungkin bahwa tubuh ini memang sifatnya tidak kekal. Tubuh ini merupakan sarang dari penyakit mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya wajar mengalami usia tua, saya wajar menyandang penyakit, dan saya wajar mengalami kematian. Ya, direnungkan dalam batin. Mari kita
Mulai itu bawaannya. Bawaannya kita akhiri. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya, marilah kita mendengarkan Anusasana yang malam hari ini akan dibawakan oleh yang terluhur atas Silani Pabasanti. Kami persilakan Sila. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mari sebelum kita memulai mendengarkan Anusasana, terlebih dahulu kita memberikan penghormatan kepada Sang Bhagawa Buddha Gautama. Marilah kita merapkan kedua belah telapak tangan kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam, Sutihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, yang saya hormati moderator Cehermin, ya, dan juga Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, ya, yang pada saat ini bergabung ya di dalam Zoom. Saya turut bermudita cita ya, dikarenakan ini merupakan program yang rutin ya, membacakan parita ya, dengan tujuan agar mereka saudara-saudara kita yang sakit ya dapat memiliki ketenangan batin ya, ketenangan batin agar memiliki pikiran yang lebih positif sehingga bisa mengkondisikan kesembuhannya. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa sutta ya dan juga sejarah ya, sejarah mengenai pembacaan parita untuk orang sakit. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, sesungguhnya kebiasaan ya ataupun budaya kita untuk membacakan parita ya untuk orang sakit itu bukanlah budaya yang baru ada saat-saat ini. Tapi sesungguhnya budaya ini tuh sudah ada itu semenjak zaman Sang Buddha itu sendiri. Nah, jadi ketika zaman Sang Buddha ya, ketika ada para biku yang sakit, bahkan rumah tangga yang sakit ya, biasanya Sang Buddha ataupun biku-biku yang lainnya itu akan mengunjungi mereka yang sakit, lalu memberikan motivasi kepada mereka ya. Salah satunya mungkin yang sering kita dengar ya, kalau tadi ada juga ditampilkan ya ada gambar Buddha ya yang sedang merawat biku Tisa ya. Nah, itu juga salah satu budaya ketika ada biku yang sakit, sang Buddha itu mendatangi untuk memberikan motivasi. Nah, lalu kalau kita sering baca parita, ya, baca parita untuk orang sakit, biasanya kalau di buku parita suci ya, kalau untuk parita sakit itu ada satu parita yang pasti dibacakan, yaitu Bojangga Parita. Nah, Bojangga Parita ini itu latar belakangnya juga sama ya. Jadi dulu ya Biku Mahakasapa itu sakit ya, sakit keras. Lalu Sang Buddha itu mengunjungi untuk memberikan motivasi. Nah, ketika mengunjungi Biku Mahakasapa, Sang Buddha ini menyampaikan tentang 7 faktor pencerahan ya. 7 faktor pencerahan. Nah, setelah mendengar 7 faktor pencerahan ini, ya Biku Mahakasapa itu batinnya menjadi tenang ya, melakukan perenungan yang luhur. Nah, dikarenakan batinnya ini tenang ya, bahagia atas wejangan yang diberikan oleh Sang Buddha mengenai 7 faktor pencerahan. Nah, Biku Mahakasapa ini akhirnya sembuh dari penyakitnya. Nah, di lain kesempatan pun Sang Buddha sendiri ya, ketika sakit meminta Biku Cunda untuk membabarkan ya atau mengulang kembali wejangan mengenai 7 faktor pencerahan. Nah, setelah mendengar 7 faktor pencerahan ini ya, batin Sang Buddha juga berbahagia ya, akhirnya juga dapat sembuh. Nah, di lain cerita juga ada cerita mengenai perumah tangga, yaitu Nakulapita. Nah, jadi Nakulapita ini dulunya bertemu dengan Sang Buddha, lalu mengeluh, aduh Sang Buddha, saya sudah tua, ya, saya sakit-sakitan, tubuh saya sudah lemah. Nah, kita sering ya bertemu dengan eh, kenalan-kenalan kita, saudara-saudara kita, mungkin ketika mengalami penuaan ya, mengalami sakit, biasanya akan mengeluh ya, saya sakit, saya sudah tidak sekuat yang dulu, ya, saya sudah tua dan lain sebagainya, sudah renta. Nah, mendengar keluhan dari Nakulapita, Sang Bagawa ya, Sang Buddha menyampaikan satu perenungan. Kalimatnya pendek, tapi bisa membuat batin dari Nakulapita ini menjadi bergembira. Nah, kalimatnya apa? Sang Buddha mengatakan, biarlah fisik saya yang sakit, tapi batin saya tidak sakit. Oke. Di lain kesempatan, dalam Girimananda Sutta, ya, juga ada kisah ketika Biku Girimananda itu sakit, ya, Sang Buddha itu meminta kepada Biku Ananda untuk mempelajari mengenai 10 persepsi. Nah, jadi Sang Buddha menyampaikan 10 persepsi kepada Biku Ananda. Nah, ketika Biku Ananda sudah mempelajari, nah 10 persepsi ini disampaikan kepada Biku Girimananda. Nah, jadi Biku Ananda datang mengunjungi Biku Girimananda. Nah, disampaikan 10 persepsi yang telah diajarkan oleh Sang Buddha.
Setelah mendengar 10 persepsi ini, Biku Girimananda itu batinnya ikut bahagia, bersuka cita, ya, merenungkan tentang 10 persepsi ini. Akhirnya apa? Akhirnya Biku Girimananda juga sembuh dari penyakitnya. Nah, jadi Bapak Ibu, sesungguhnya ya, ketika kita membacakan Parita Suci, ya, itu bukan Parita Sucinya yang memberikan magic ya, memberikan magic sehingga seseorang bisa sembuh. Tapi ketika kita baca Parita untuk saudara-saudara kita ya, yang mendengarkan ya, yang mengetahui bahwa kita berbuat kebajikan ataupun dia yang berbuat kebajikan, nah batinnya itu turut bergembira ya, batinnya ikut bersuka cita. Ya, tadinya penuh kekhawatiran menjadi lebih tenang. Nah, ini yang menyebabkan seseorang itu bisa sembuh dari penyakitnya. Jikalaupun secara fisik sakit, dia secara batin tidak sakit. Nah, kalau kita telisik ya dari sisi medis ya, itu juga ada penelitian yang dikatakan bahwa kalau kita itu apa ya, batinnya bahagia, pikirannya bahagia, positif, itu biasanya tubuh kita akan memproduksi satu zat yang dinamakan dopamin. Ya, jadi ketika kita bahagia, zat dopamin ini diproduksi dalam tubuh kita, nah itu yang menyebabkan imun tubuh kita bisa naik. Tapi berbalik, kalau kita pikirannya negatif, kita penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, nah itu yang menyebabkan, kalau bisa dibilang itu namanya zat kortisol ya, itu menyebabkan imun kita jadi turun. Makanya kalau kita stres, pikiran kita negatif ya, biasanya badan kita, jasmani kita juga itu ikut sakit ya, biasanya ya Betul. entah kepalanya sakit ya, atau badan kita linu-linu ya, drop dan lain sebagainya. Nah, makanya Sang Buddha di berbagai macam kesempatan itu menyampaikan motivasi dengan tujuan untuk mengkondisikan batin seseorang yang sedang sakit ini agar menjadi lebih tenang, lebih damai, bersuka cita, jadi lebih positif. Nah, sehingga bisa memunculkan dopamin di dalam diri kita agar kita bisa naik imunnya, terus bisa menjadi lebih sehat. Jikalaupun memang tidak sembuh melalui ucapan ya, melalui baca parita ataupun motivasi, seseorang yang memiliki batin yang tenang, batin yang tidak khawatir. Nah, walaupun fisiknya sakit, ia tidak akan terlalu menderita karena batinnya tidak ikut menderita, batinnya tidak ikut khawatir, batinnya tidak ikut gelisah. Nah, maka dari itu dalam Dirimananda Sutta, Sang Buddha itu menyampaikan 10 persepsi. Nah, 10 persepsi ini perlu untuk kita ingat-ingat ya, perlu untuk kita ingat-ingat walaupun nanti sebenarnya bisa kita rangkum. Nah, 10 persepsi ini tidak hanya penting untuk orang yang sedang sakit ya, tapi juga penting untuk kita yang masih sehat. Nah, apa 10 persepsi yang disampaikan oleh Sang Buddha yang melalui Biku Ananda kepada Biku Girimananda sehingga Biku Girimananda ini bisa sehat? Yang pertama, itu adalah persepsi mengenai ketidakkekalan. Nah, persepsi mengenai ketidakkekalan. Tadi di awal ya, sebelum kita mulai Zoom ini ya, sempat cakap-cakap sebentar. Nah, sudah banyak yang paham mengenai konsep ketidakkekalan ya. Nah, jadi kita harus paham tentang persepsi ya, mengenai ketidakkekalan. Yang dimana kita harus paham bahwa tubuh kita ini ya, itu pasti mengalami perubahan. Segala sesuatu itu pasti mengalami perubahan. Tidak ada yang terkondisi di dunia ini itu yang tidak mengalami perubahan. Ya, baik itu benda mati, benda hidup, tubuh jasmani, batin kita itu pasti mengalami perubahan. Nah, tapi sayangnya kita sebagai manusia itu kadang nggak mau nerima perubahan. Ya, maunya segala sesuatu itu kekal. Ya, ibaratnya kalau tadinya sehat, maunya sehat terus. Kalau tadinya cantik, awet muda, maunya cantik terus, awet muda terus. Yang tadinya kuat, mau kuat terus ya. Ketika terjadi perubahan, sakit, menua, ataupun jadi lemah. Nah, seseorang yang tidak paham ketidakkekalan, batinnya itu nggak akan terima. Ya, batinnya itu akan gelisah, khawatir, ya, menderita karena perubahan yang dialami. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui konsep ketidakkekalan. Jadi ketika terjadi yang namanya perubahan terhadap tubuh jasmani kita, ataupun mengalami perubahan
dari segi yang lainnya, batin, barang-barang, benda-benda, orang-orang di sekitar kita. Ketika terjadi perubahan, kita bisa lebih menerima. Batinnya sudah siap ketika terjadi perubahan. Karena mau bagaimanapun, perubahan itu pasti akan terjadi. Dan kita harus siap. Maka dari itu kita harus memahami persepsi mengenai ketidakkekalan ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, itu adalah persepsi tanpa diri, ya, atau keakuan, ya. Nah, ketika kita punya keakuan, ya itu bisa memperburuk sebenarnya, memperburuk kalau kita tidak bisa menerima perubahan. Nah, karena pada umumnya kalau kita sakit, ya, biasanya keakuan itu muncul, ya, sering ngeluh ya, aku sakit ya, badanku rintih, aduh sakit sekali, diri ini sakit sekali, ya. Nah, ketika kita punya kemelekatan ya terhadap keakuan ya, terhadap diri kita bahwa diri ini sedang sakit, diri ini sedang lemah, diri ini menua, ya. Kemelekatan ini justru mempengaruhi kita tidak bisa menerima perubahan, ya. Karena ada keakuan, aku maunya tetap cantik, aku maunya tetap sehat, aku maunya tetap kuat. Nah, keakuan ini akan memperkuat penderitaan yang diakibatkan kita tidak bisa menerima perubahan itu sendiri, ya. Karena kita merasa aku ini harus cantik, aku ini harus kuat, aku ini harus eh, tetap sehat dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, Bapak Ibu, itu ada yang namanya persepsi bahaya. Nah, persepsi bahaya ini ya kita merenungkan ya bahwa tubuh ini sebenarnya adalah sarang dari penyakit ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tubuh kita itu pasti ada yang mengalami penyakit ya. Wajar mengalami penyakit. Nah, persepsi yang ketiga dan keempat itu sebenarnya berhubungan. Kalau yang ketiga itu memahami bahayanya tubuh, bahwa tubuh ini memang sarangnya penyakit. Nah, kalau persepsi keempat itu kita memahami bahwa tubuh ini merupakan eh, objek yang menjijikan. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki yaitu tempatnya kotoran. Nah, kenapa kita harus punya persepsi mengenai bahayanya tubuh dan juga konsep menjijikan tentang tubuh? Nah, karena kita biasanya ya tadi punya keakuan, punya kelekatan, maunya diri ini cantik, ya, diri ini kuat, diri ini tetap sehat. Nah, keakuan ini ya yang sudah melekat, ya. Kalau kita nggak paham kalau tubuh ini sebenarnya adalah sarang penyakit, tubuh ini adalah objek yang menjijikan, ya. Kita biasanya akan melekati tubuh kita, ya, memandang bahwa tubuh ini adalah tubuh yang kuat, sehat, cantik, ya, enak dilihat. Nah, keakuan ya ditambah lagi kita tidak bisa melihat mengenai bahayanya tubuh, mengenai konsep menjijikannya tubuh. Akhirnya apa? Akhirnya ketika terjadi perubahan kita tidak bisa menerima. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu dari persepsi yang pertama sampai persepsi yang keempat ini yaitu hubungannya tadi pemahaman mengenai anicca, dukkha dan juga anatta. Ya, kita tidak boleh melekat terhadap tubuh kita karena kalau kita melekat, kita maunya yang bagus-bagus terus ya. Ketika terjadi perubahan, batin kita nggak siap, batin kita nggak bisa menerima. Nah, lalu ada persepsi yang kelima, Bapak Ibu. Persepsi yang kelima ini merupakan persepsi yang berhubungan dengan pemotongan dari kotoran batin, ya, pemotongan kotoran batin. Nah, maksudnya apa? Karena ketika kita sakit, biasanya kotoran batin itu muncul, ya, kotoran batin itu muncul. Contohnya apa? Contohnya tadi salah satunya kotoran batin berupa kemelekatan, ya, kemelekatan bahwa aku maunya diriku ini tetap sehat. Ada juga kotoran batin berupa kesenangan indria, ya, kesenangan indria berupa keinginan-keinginan bahwa saya inginnya tetap sehat, tetap cantik, tetap kuat. Nah, itu juga termasuk kotoran batin, ya, karena kita melekat terhadap keinginan kita untuk terus sehat, terus kuat, dan lain sebagainya. Ketika terjadi perubahan, kita tidak bisa menerima. Nah, lalu ketika kita sakit, juga biasanya bisa muncul kebencian di dalam diri kita. Ya, biasanya kalau kita sakit, kadang kita bisa benci sama orang lain, bisa juga benci sama diri sendiri.
Nah, benci sama orang lain contohnya apa? Misal kalau lagi sakit gigi. Ya, kalau lagi sakit gigi ya sudah sakit ya, sakit fisik. Terus ditambah pikirannya tidak terjaga ya, mendengar ada orang yang berisik ya, ada yang ribut, wah kita ikut marah, ikut naik pitam. Nah, lalu benci terhadap diri sendiri misalnya apa? Misal kita sakit, kita mengalami ketidakmampuan, ya, penurunan fungsi dari tubuh, kita biasanya benci. Kok sekarang saya jadi lemah ya? Kok saya sekarang jadi nggak bisa apa-apa ya? Kadang kita benci sama diri kita sendiri kalau kita sakit. Nah, misal kita sakit ya, akhirnya banyak schedule ya, banyak jadwal yang harus dibatalkan. Atau harusnya kita bisa happy-happy, bisa holiday ya, bisa liburan atau melakukan hal-hal yang lainnya, karena sakit jadi terbatas ya. Nah, itu biasanya kalau batin kita tidak tenang ya, khawatir. Nah, itu menyebabkan muncul kebencian juga di dalam diri kita. Ada penolakan ya, ada penolakan di dalam diri kita. Aduh, kok seharusnya saya tetap sehat. Kalau saya sakit kayak gini, saya nggak bisa ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu konsep kalau kita tidak bisa menerima perubahan sebenarnya. Nah, setelah tidak bisa menerima perubahan, muncul kebencian di dalam diri kita. Nah, kebencian ini ya justru semakin membuat kita menderita. Karena apa? Karena kita khawatir, kita gelisah terhadap apa yang sedang kita rasakan saat ini. Nah, selain itu, ketika kita sakit juga biasanya, nah, moha itu juga bisa muncul. Nah, moha bisa muncul. Nah, contohnya apa? Kadang ada orang yang mungkin sakit ya, tidak bisa menerima perubahan, tidak bisa memahami tentang eh, sifat alamiahnya tubuhnya kita ya, tidak terima terjadi ketika kita sakit. Ada beberapa orang dikarenakan tidak sanggup gitu ya, merasa tidak sanggup, nah memikirkan untuk mungkin menyakiti diri atau memikirkan untuk eh, menyelesaikan penyakit itu dengan secepat mungkin dengan cara yang salah. Nah, itu juga termasuk kotoran batin berupa amoha, berupa kebodohan batin. Nah, jadi ketika kita sakit, penting untuk memunculkan persepsi tentang pemotongan kotoran batin. Jadi kotoran-kotoran batin yang muncul, entah itu keinginan ya, ataupun kemelekatannya kita, keinginan kita untuk tetap sehat ya, ketidakmampuan kita melihat perubahan dan lain sebagainya, kebencian kita baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, ataupun niat-niat buruk yang muncul dikarenakan penyakit tersebut, kalau kita sadar ya muncul kotoran batin, kita berusaha untuk memotong. Ya, potong kotoran batin yang muncul ketika kita sakit. Karena kalau kita tidak potong, kita ikuti, justru kita memperparah keadaan kita ya. Sudah sakit fisik, sakit batin. Ya, makanya Sang Buddha mengatakan kepada Nakulapita, jikalaupun fisik kita sakit, jangan sampai batin kita itu juga ikut sakit karena kita akan semakin menderita. Nah, lalu Bapak Ibu, persepsi yang keenam dan ketujuh yang perlu kita munculkan ketika kita sakit. Nah, ini memang butuh latihan ya, butuh latihan ekstra. Dikarenakan di persepsi yang keenam dan ketujuh ini berhubungan dengan persepsi kebosanan ya, dan juga persepsi kelenyapan. Nah, maksudnya apa? Nah, ini berkenaan dengan sebenarnya kebosanan atau kejenuhan ya. Kejenuhan terhadap kotoran batin yang muncul. Kejenuhan terhadap kotoran batin yang muncul, terhadap kemelekatan, ya, terhadap keinginan, ya. Nah, kalau kita baca, kalau nggak salah, Parita Tilakanadi ya, kalau nggak salah, nah di situ dikatakan ketika muncul kejenuhan terhadap duka, ya, ketika muncul kejenuhan terhadap tanha dan lain sebagainya, nah itu adalah jalan menuju pencerahan atau nibbana atau padamnya derita. Nah, makanya di persepsi ke-6 ke-7 ini kita diminta untuk melakukan perenungan yang luhur. Ya, perenungan yang luhur terhadap kejenuhan. Ya, kejenuhan terhadap kotoran batin, ya, terhadap keinginan, kemelekatan yang berada di dalam diri kita, dan juga melakukan perenungan yang luhur terhadap konsep nibbana. Nah, yang ketujuh itu berkenaan dengan persepsi kelenyapan, ya, itu kita melakukan perenungan yang luhur, ya, melakukan perenungan yang luhur tentang lenyapnya kotoran batin, lenyapnya keinginan atau tanha, lenyapnya kemelekatan, dan juga perenungan luhur berkenaan dengan di mana. Nah, jadi persepsi keenam dan ketujuh ini
lebih mengkondisikan kalau kita sakit, coba kita melakukan perenungan-perenungan yang bermanfaat bagi pikiran kita, ya. Perenungan-perenungan yang bermanfaat sehingga bisa memberikan ketenangan di dalam batin kita agar batin kita ini tidak tambah khawatir, tidak tambah gelisah. Nah, lalu ada persepsi yang kesembilan, ya. Persepsi yang kesembilan ini itu, maaf, persepsi yang kedelapan. Persepsi yang kedelapan itu berhubungan dengan persepsi tidak terikat dengan semua fenomena. Nah, tadi sebenarnya berhubung lagi dengan anatta ya. Jadi kita tidak memiliki kelekatan gitu ya, kelekatan terhadap fenomena-fenomena yang sudah lampau, pengalaman-pengalaman yang sudah lampau. Misalnya pengalaman ketika kita sehat, pengalaman ketika kita tubuhnya masih kuat. Nah, kita ketika sakit mungkin akan muncul gitu ya pemikiran seperti itu. Nah, kita usahakan untuk tidak terikat ya, tidak terikat dengan keinginan-keinginan atau fenomena yang sudah lampau. Ya, ingatan-ingatan atau pengalaman yang baik yang sudah lampau. Karena yang sudah lampau yaitu sudah berlalu ya, sudah berlalu. Tidak bisa kita ulang lagi. Yang harus kita lakukan kalau memang saat ini sedang sakit, saat ini kondisinya sedang tidak baik, nah kita melakukan perenungan bahwa wajar untuk mengalami perubahan. Yang tadinya sehat pasti akan mengalami kondisi tidak sehat suatu saat nanti. Nah, lalu di persepsi yang kesembilan, nah, yaitu adalah persepsi berkenaan dengan tidak adanya harapan atau keinginan terhadap sesuatu yang terkondisi. Karena perlu kita ketahui ya, segala sesuatu yang terkondisi itu pasti sifatnya anicca ya atau tidak kekal ya. Kita jangan menggantungkan kebahagiaan kita terhadap sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Karena kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita terhadap segala sesuatu yang tidak kekal, nah ketika terjadi perubahan ya, kita bisa menderita gitu. Kita yang menjadi menderita. Karena apa? Karena kita memiliki keinginan ya terhadap sesuatu yang tidak kekal itu pasti keinginan yang bagus-bagus ya. Salah satunya kalau kita hubungkan dengan penyakit, kita punya keinginan untuk tubuh jasmani kita ini tetap awet muda, tetap kuat, tetap sehat. Nah, itu salah satu ya keinginan terhadap hal yang terkondisi gitu ya. Nah, kalau kita memiliki keinginan seperti itu ya, inginnya terus sehat, terus kuat, terus cantik. Nah, kalau kita mengalami perubahan tentu kita pasti akan menderita. Nah, lalu yang ke-10 yaitu persepsi yang berkenaan dengan memiliki perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Nah, jadi ketika kita memiliki perhatian terhadap keluar masuknya nafas, maksudnya di sini apa? Agar kita bisa tetap sadar. Nah, kalau kita tidak memiliki kesadaran, Bapak Ibu, nah ketika kita sakit, ya, jangankan memikirkan tentang perubahan anicca, dukkha, dan anatta. Nah, kalau kita tidak sadar, kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk bisa melakukan perenungan. Nah, maka dari itu, melakukan ya meditasi, anggap kita katakan meditasi gitu ya, memperhatikan keluar masuknya nafas. Kita mengkondisikan diri kita untuk tetap sadar. Walaupun walaupun jasmaninya sakit, ya, kalau kita memiliki batin yang sadar, kita bisa melakukan perenungan-perenungan sehingga mengkondisikan batin kita itu tetap ya, tetap tenang, ya, tidak khawatir walaupun fisik kita sedang sakit. Nah, jikalaupun fisik kita yang memang sakit, ya, memang tidak bisa terobati, kenapa kita harus punya kesadaran dengan keluar masuknya nafas ya. Di sini dihubungkan oleh Sang Buddha ya, bahwa dengan memiliki kesadaran terhadap keluar masuknya nafas ya, jikalau jikalau misalnya eh, penyakit tersebut tidak sembuh ya, di nafas terakhir kita itu berada di dalam kondisi yang tetap sadar. Ada. Jadi ketika kita meninggal ya, kalau kondisinya itu tetap sadar ya, memiliki perhatian terhadap keluar masuknya nafas ya, kondisi batinnya sadar, nah itu bisa mengkondisikan kita terlahir di alam yang berbahagia. Tapi coba bayangkan kalau kita nggak sadar ya, kita nggak bisa nerima perubahan, kita tidak bisa melepaskan kelekatan kita ya terhadap kondisi kita yang lampau, kondisi kita saat sehat, saat
kuat, saat masih cantik, saat awet muda. Nah, ketika kita meninggal dengan penuh kekhawatiran, ya, nah itu menyebabkan kita bisa saja terlahir di alam yang tidak berbahagia. Nah, maka dari itu penting bagi kita ya, ketika kita sakit, kita mengkondisikan bagaimana caranya agar batin kita itu tetap sehat ya. Batin kita ini tidak ikut gelisah, tidak ikut khawatir. Nah, karena banyak orang ya, ketika ia sakit, batinnya tidak terjaga, ia khawatir ya, ia tidak bisa menerima perubahan terhadap dirinya sendiri ya, tidak memahami konsep anicca. Nah, itu memperburuk keadaannya. Ya, memperburuk keadaan, memperburuk kondisi fisiknya, pikirannya juga kacau, ya. Tadinya mungkin ya sakit fisik ya, mungkin awalnya hanya satu penyakit ya, karena pikirannya tidak terjaga ya, stres ya, khawatir, gelisah ya, itu bisa saja menyebabkan imun kita turun tadi ya, imun kita turun sehingga penyakitnya bisa nambah lagi gitu ya. Bahkan penderitaannya bisa berkali-kali lipat. Karena apa? Karena yang sakit bukan cuma fisik, tapi yang sakit juga batinnya kita. Nah, maka dari itu penting juga ketika kita sakit ya, kita upayakan untuk berbuat banyak kebajikan. Ya, berbuat banyak kebajikan, salah satunya tadi mendengarkan parita juga ya, mengkondisikan batin kita tenang, tidak khawatir, ataupun berbuat kebajikan yang lainnya, berdana dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita bisa mengkondisikan jasmani kita ini, maaf, batin kita ini punya asupan kebahagiaan, ya, punya asupan yang positif, punya pemikiran yang positif, sehingga dapat membantu walaupun kondisi fisiknya sakit, nah batinnya itu tidak sakit. Jadi tidak menderitanya itu tidak semakin parah ya, menderitanya itu tidak semakin banyak ya, atau bahkan mungkin bisa membuat penyakit kita menjadi sembuh ya. Walaupun ya tidak semua penyakit ya bisa sembuh melalui pikiran ya, tapi merupakan alangkah hal yang baik juga kalau ketika sakit ya, fisik kita sakit, kita bisa mengkondisikan batin kita itu tetap tenang, tetap seimbang ya, tetap berada di kondisi yang tidak khawatir ya, sehingga tidak memperburuk kesehatan kita dan juga tidak menambah penderitaan yang kita rasakan. Nah, itu apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini ya. Tujuannya adalah agar ketika kita sakit ya, bagaimana caranya seperti Nakula Pita ya, walaupun fisiknya sakit tapi batin juga tidak ikut menderita, batin tidak ikut sakit. Nah, salah satunya dengan melakukan banyak perbuatan baik agar pikiran kita memiliki asupan kebahagiaan karena kita bersuka cita atas kebajikan yang kita lakukan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semua makhluk turut bahagia. Satu. Sadu, sadu, sadu. Namo Dana Sila atas sharing Dhamma. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik yang sakit maupun yang sehat. Yang sehat supaya yang sehat juga punya ini ya, mengerti 10 persepsi ini. Jadi kita kalau mengalami sakit, kita sudah bisa berjaga-jaga. Sekali lagi terima kasih Sila. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sesi berikutnya yang ditunggu-tunggu, Sukasin kami persilakan untuk memberikan pesan singkat. Ya, terima kasih Upacarika Hermin Teja malam ini yang sangat luar biasa yang memimpin kita untuk suatu kebaikan. Yang kami muliakan atas Silani, Paba, Santi, dan yang saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih, saudara dimanapun berada yang baik malam ini secara fisik, jasmaninya atau rohaninya kurang sehat, malam ini bersama-sama kita untuk berbuat kebaikan ini. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa di tahun kuda ini, mungkin atas Silani Paba Santi ini baru pertama kali gabung dengan kita. Mungkin loh ya, saya yang tahu begitu, tapi luar biasa
karena memang apa yang diuraikan itu oleh Atas Silani bahwa mengatakan semuanya itu harus ada biasan, harus ada ketenangan batin. Memang demikian, karena hidup itu sebetulnya sandiwara. Kita harus mencermati semuanya itu harus terap by step. Jangan hantam kromo aja. Kalau dikatakan sudah sakit, wah ada larangan konsumsi yang tidak boleh dimakan, dihantam rata, itu bisa mengakibatkan fatal. Jadi harus kita memiliki suatu imit, meskipun kita bertekad, namun tekadnya itu harus ke arah yang benar, yang terkontrol dalam dhamma ini. Maka malam ini bagi saudara-saudara kita dimanapun berada, meskipun fisiknya kurang sehat, namun batinnya harus kuat dan kita bergigi terus. Tentu nanti bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kalau kita bahagia, segala sesuatunya akan terbias dengan mudah, jalannya dengan mudah. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Suhu, yang sangat singkat tapi mantap. Berikutnya setelah kita melakukan banyak kebajikan, marilah kita melimpahkan jasa akan yang akan dipimpin oleh yang terluhur Atas Silani Bapak Santi. Silakan Sinta untuk memimpin pelimpahan jasa. Ya, mari semuanya ya setelah kita melakukan kebajikan-kebajikan ya banyak tadi sudah baca parita, meditasi, juga mendengarkan anusasana dan juga saling menyemangati ya Romo suhu suhu Kasim ya. Ya. Nah, sudah saling memberikan motivasi. Nah, mari kini tiba saatnya kita untuk melakukan patidana atau pelimpahan jasa kepada para leluhur ya. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini dapat mengkondisikan ya leluhur kita turut bersukacita atas kebajikan yang kita lakukan. Sehingga mereka dapat terkondisi memiliki pikiran yang berbahagia, turut bersukacita sehingga bisa terlahir dalam yang berbahagia. Ya, mari kita melakukan pelimpahan jasa. Hendak mayang patitanang karomase punya sidani kata sa nyana nyani kata nime te sanjabhagino hontu satananda pamanaka ye piya gunawanda ca Mai hằng ma ta pita dayo de taha me cha pya de taha wa anye ma ja ta ve rim no sata de than de lo kasmin te brahma chatuyo nika panje kajatuo kara Sangsaranda bhava bhave nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang na pajanandi dewa te sang nivedayo maya dinna na punyanang anumodana hetuna Sappe satta sada hontu avera sukha jiwino kehema padanca papontu te sa sa se jahatang subaha Sadu, satu sadu, satu. sadu. Baik, terima kasih Sila. Berikutnya Romo Edi mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan. Silakan Romo. Ya.
Terima kasih Upacarika Hermin, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 17 Maret, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Jaya Medotera. Seperti biasa, Bapak Ibu yang mau mendaftarkan saudara, famili, kerabat yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, dan juga ke HP Wihara. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh atau yang sakit sudah tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama yang sakit akan kami hapus atau kami coret. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah, setelah selesai membacakan parita, marilah kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah bersama-sama kita ucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Anumodana, Mari kita ucapkan terima kasih Sila Pak Basanti atas kesempatan malam hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sila. Sampai ketemu di Surabaya ya Sila. Semoga yang sakit ya bisa segera sembuh ya. Ya. Tetap semangat. Satu. Ya. Ketemu tanggal 29 ya Sila. Iya, nanti semuanya juga ikut ya tanggal 29. Oh, pasti. Ya. Ya. Bersama. Oke. Ini Cilili nggak ada rasanya ini ya. Ya, ikut ya, kita tutup ya. Kita tutup sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan, kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Sila. Terima kasih semua. Salam budaya semua. Bye-bye. Bye.